warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Assalam, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Kembali lagi di program podcast Assalam. Kali ini kami akan melakukan podcast bersama saya Anggira Ramadhani dari 10 IPS 1 dan saya Nia Mariska dari kelas 11 IPA. Kami di sini sudah bersama bintang tamu kami. Halo Kang Teteh. Ya, halo semuanya. Biar pada tahu nih, boleh kenalan dulu mungkin dari akungnya. Oh ya, baik. Jadi halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ali Sujana, aku dari kelas 12 IPA 1 dan di sini aku sebagai bintang tamu di Jejaka SMP Salam seperti itu. Ya, jadi halo semuanya, aku Sekar Putih Nirmala dari kelas 12 IPA 1. Jadi di sini aku sebagai bintang tamu dan aku Mojang SMA Salam. Jadi Kang Ali dan Testar ini merupakan Mojang jajakannya SMA Salam tahun ini. Jadi gimana sih Kang Teh perasaannya waktu ikut lomba? Oh ya. Mojang Jajak? Aku jawab dulu ya. Jadi untuk perasaannya nih, awalnya kan kita ini coba-coba ya. Sekarang kita tuh kayak mengisi sebuah lomba yang kosong gitu di kelas yang dimana ya tidak ada yang mengisi itu. Jadi awalnya kami tidak berharap lebih dan hanya melakukannya dengan penuh tanggung jawab aja seperti itu. Tapi untuk perasaan saat lombanya yaitu tentunya pasti kita deg-degan. Lalu kita melihat saingan-saingan lainnya yang hebat gitu sehingga dan baju-baju itu kan juga bagus ya karya. Jadi kita ngerasa minder gitu pada saat itu. Nah terus gimana dari Tata perasaannya kemarin ikut lomba? Waktu aku ikut lomba sih waktu pas tampilnya gitu. Ngerasa deg-degan, terus ngelihat saingan lawan juga benar kata Ali pada niat banget ya pakai bajunya, sedangkan kita pakai adat Sunda mungkin kelihatannya simple sederhana, jadi agak minder gitu. Nah, waktu fitting ribet juga nggak sih kalau adat lainnya? Ya sih gitu sih berarti. Waktu perasaan gitu. Di acara Bebas Kelas kemarin, kenapa sih Akang Teteh pakai baju adat itu? Alasannya apa? Oh gini. Yang kita usung kan Mojang Jejaka gitu dalam perlombaan Mojang Jejaka. Nah, sedangkan memang pada ketentuannya memperbolehkan adat-adat yang lainnya. Nah, kenapa kami memilih Sunda? Karena pada esensi awalnya kan Mojang Jejaka itu adat Sunda gitu kan. Sehingga ya kami memilih adat Sunda yang dimana itu adalah esensi awal dari Mojang Jejaka gitu. Dan terlebih kita itu fitting baju waktunya kurang ya karena kurang gitu, jadi waktu ingin ke adat mau yang nyoba lain adat lain ya sulit untuk bahas fitting bajunya di situ seperti itu. Ada teman mungkin udah. Jadi mungkin banyak alasannya itu ya karena jadi yang dibawakan ini adat Sunda nih. Oh iya, adat Sunda. Nah selain fitting nih apa aja persiapannya kemarin? Apa aja kan kemarin teh? Oh, yang pertama kita tuh di kelas latihan jalan. Oh iya, latihan jalan. Ketok ya. Ya ketok. Terus fitting baju. Terus kita juga nyari referensi soal-soal tentang Mojang Jejaka gitu. Terus minta ditanya sama temen, terus kita jawab. Kayaknya niat banget ya itu. Ya, waktu itu ya nyari soal itu sampai bahasa Jepang kita cari, bahasa Arab kita cari, bahasa Inggris kita cari gitu kan. Ya semua bahasa yang ada diajarkan di sini kita cari. Terus waktu catwalk itu gak ada niatan tuh ada adegan kayak gitu ya. Gak ada niatan gitu. Speechless banget sama adegan itu. Itu kayak apa ya? Kayak tiba-tiba aja gitu ada terlintas di otak, ya udah kita pakai aja lah gitu. Seperti itu sih. Itu yang bikin rame atau itu? Nah, itu. Jadi malu. Terus kesulitan gak sih pas persiapan? Tapi menurut aku kan kalian tuh bilang ini ngedadak kan. Tapi persiapan itu tuh menurut aku sangat detail dan sangat niat gitu. Tapi kesulitannya tuh yang sulit-sulit banget tuh di mana sih? Di fitting kah atau di mana? Fittingnya? Menurut kamu kan gimana? Di fitting. Ya kalau menurut aku sih ya untuk kesulitan ya di manajemen waktu gitu. Ya, bener. Terlebih kan kita pulang sekolah itu jam 4 dan belum ada kerja kelompok. Tugas sekarang udah nggak ada ya di SMA Salam nggak ada gitu. Nah ada kerja kelompok gitu. Terus aku ini aktif di organisasi luar gitu. Nah sehingga banyak
ya kegiatan yang dimana memberatkan aku buat memikirkan itu. Sulitnya di manajemen waktu aja gitu sih. Nah, sebelumnya Akang Teteh ini pernah ikut lomba MOKA nggak? Entah itu tahun kemarin atau SMP kira-kira? Belum pernah sih. Ini first time kita. Wah, first time baru udah jadi juara, keren banget. Ya selama ini belum pernah gitu ya. Ini benar-benar awal pertama kali, sehingga ya itulah kesan di awal gitu. Kita merasa deg-degan seperti itu. Terus ada gak sih kayak kemarin tips yang bikin kayaknya ada yang harus diselipin nih yang biar beda dari yang lain, kan kalian menang karena itu tuh. Iya. Tipsnya tips ya itu. Tips pertama kita harus pede dulu gitu kan. Pede itu penting ya. Pede itu penting. Jadi ketahui kemampuan kamu. Nah, udah gitu ketahui kemampuan lawan. Nah, ya kan kita tampil alhamdulillah itu nggak terlalu pertama gitu ya. Sehingga kita mengevaluasi dan juga mengevaluasi dan menginovasi gitu dari kesalahan orang lain yang sudah tampil. Nah, itulah rahasia kita gitu. Makanya ada adegan itu tuh adegan itu ya. Strategi itu namanya. Nah, menurut Akang Teteh, acara Bubaskres kemarin itu kayak gimana sih? Ada saran atau kritik nggak biar lomba itu dan acara itu tuh bisa lebih baik lagi ke depannya? Dari aku. Kalau dari aku sih udah bagus ya, bagus banget malah. Tapi buat kritiknya dulu, pertama kan kita itu di lombanya tuh awalnya tuh mau di lantai 3 kan, tapi kita tuh malah ditukar, malah tiba-tiba jadi di lapang. Jadi kita juga agak kaget, terus kenapa disuruh ke bawah gitu. Terus pergantian kloter itu loh. Siapa yang duluan, kelas siapa duluan. Itu ada tiba-tiba pergantian dari sana. Jadi kita juga waktu dipanggil, kita gitu. Oh iya. Lumayan menyulitkan ya. Ya waktu saat itu seperti itu sih ya. Tapi kalau dari aku itu udah dijelasinnya tadi, pertama dari tempat yang tiba-tiba berubah seperti itu. Terus aku agak kasihan kepada kelas 10-nya gitu. Kenapa mereka tuh harus tampil di awal? Padahal kan yang lebih tahu dan berpengalaman ya mungkin kami sudah kelas 12 gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk saran Mojang Jajaka selanjutnya tolong mungkin diacak gitu, jangan per kelas agar lebih adil aja sih sebenarnya. Dan ini ada satu lagi. Soalnya tuh sama semua. Jadi kan orang lain bisa mikir lebih dulu gitu. Sedangkan kalau misalkan berbeda, ya itu akan menambah tingkat kesulitannya seperti itu sih untuk kekurangannya ya. Jadi kayaknya mekanisme yang kemarin tuh sedikit memudahkan untuk yang sudah berpengalaman. Jadi kan Kang Ali sama Taskar ini udah jadi Mojang Jajaka nih. Menurut kalian Mojang Jajaka ini punya impact seberapa besar sih sama SMA Salam ini? Kayak kalian mau ngapain aja nih gitu untuk yang baik-baik gitu. Jadi untuk buat program gitu ya? Iya, program. Ya sebenarnya kan emang tugas dari Mojang Jajaka tuh setelah terpilih membuat program gitu kan ya. Nah, untuk programnya tuh bebas terkait buat siswa atau dan lainnya. Nah, tapi aku kan Mojang Jajaka ini di bawah naungan OSIS gitu kan ya. Ditambah aku udah kelas 12. Jadi untuk program mungkin aku belum bikin. Kenapa? Karena kita sekarang udah masa mau PAS tuh, udah masa mau PAS, terus udah praktek juga di kelas 12 dan sebagainya. Terus ada persiapan kuliah juga. Nah, tapi mungkin buat ide aja gitu ya. Aku udah ingin mengembangkan satu program di sini tuh, namanya agak nyeleneh nih namanya, boleh ya? Boleh. Agak nyeleneh ya. Namanya tuh Julid gitu. Julid. Apa itu Julid? Nah, betul gitu kan. Nah, Julid itu singkatan dari Jumat Literasi. Gitu. Jadi kan Asalam ini punya program keagamaan. Nah, unggul kita udah tahu lah banyak gitu. Tadi sudah dilaksanakan semaan. Nah, tapi untuk kedinasannya nih kayak yang bareng-bareng tuh aku paling cuma belajar aja gitu kan. Untuk program kedinasan bisa nih sampelin Jumat Literasi di setiap misalkan minggu ketiga setiap bulannya gitu. Mungkin itu sebuah inspirasi dari aku gitu. Keren sih literasi. Kemarin juga aku udah dengar di wawancara Mojang Jajakanya, karena literasi itu penting. Kalau gitu nih ya,
Aduh, kayaknya cukup sekian ya podcast kali ini ya. Mohon maaf apabila kami berdua ada kesalahan, dan juga bintang tamu kami yang sangat luar biasa ini hebat banget tuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.